Halo semuanya, perkenalkan saya Diaullah Muhammad Noval. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar AI Superclass dari rubytolib.ai. Oke, mungkin kita mulai dulu dari latar belakangnya ya. Jadi ceritanya nih, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya dunia retail, kan ada yang namanya Sales Promotion Girl ya kan? Atau ya kita biasa kenal itu sebagai sebutannya adalah SPG gitu kan. Nah, SPG itu ibarat kata adalah ujung tombak dari perusahaan ya kan. Pokoknya jadi garda terdepan lah. Nah, performa mereka waktu lagi pitching atau nawarin produk ke pelanggan itu kan ngaruh banget sama angka penjualan. Mulai dari gimana cara mereka nyapa, akurasi ngejelasin produk knowledge-nya, sampai jago apa enggaknya mereka ngelakuin cross-selling. Pokoknya semakin bagus mereka ngomong ya otomatis revenue kita makin naik ya kan. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya kita ngevaluasi ratusan SPG yang nyebar di puluhan cabang itu kan gak gampang ya. Pertama, evaluasi manual itu subjektif banget. Beda supervisor maka beda standar ya kan. Yang kedua, nggak scalable. Jadi nggak mungkin kan nantinya pusat itu ngawasin 100% interaksi SPG setiap hari. Nggak mungkin dong. Lalu yang ketiga mungkin yang paling fatal nih, adanya feedback yang telat. Nah kan evaluasi itu kan biasanya baru dilakuin di akhir bulan, atau mungkin akhir minggu lah ya. Nah, itu akan membuat SPG kehilangan momentum nih, buat langsung nanti benerin cara pitching mereka di hari itu juga. Akibatnya, pelanggan bisa aja nih keburu lari. Nah, berangkat dari situ, SalesMart hadir sebagai solusi. Jadi intinya ini dia adalah sebuah aplikasi mobile yang akan ngedigitalisasi proses evaluasi tadi. Jadi SPG nanti tinggal rekam suara mereka waktu lagi simulasi jualan, kemudian suaranya nanti akan diubah jadi teks pakai speech to text ya kan. Kemudian akan diproses langsung nih sama otak utamanya. Yang dimana otak utamanya itu adalah si NLP engine-nya. Nah, mesin NLP ini nantinya akan ngebedah transkripnya. Kemudian dia akan ngasih nilai ke 5 buah matriks yang sebelumnya udah ditentukan. Yang pertama itu ada dari salamnya. Jadi kita akan melihat gimana cara SPG itu akan membuka pembicaraan kepada calon customer-nya. Nah, di sini kita kasih contoh bobot nilainya itu di 5%. Lalu matriks yang kedua itu adalah perkenalan diri beserta dengan brand-nya. Kita nilai juga cara dia memperkenalkan dirinya sendiri beserta dengan brand yang dia promosikan. Nah, ini kita kasih bobotnya di 5%-nya. Lalu yang ketiga adalah product knowledge-nya. Kita ngeliat nih, seberapa dalam si SPG tersebut dapat memahami produk yang dia jual. Nah, di sini mungkin akan dikasih bobot yang terbesar ya, yaitu di 50%. Lalu yang keempat itu adalah cross-selling-nya. Kita ngeliat bagaimana si SPG itu bisa mempromosikan atau menjual produk lain yang mungkin relevan. Nah, ini kita kasih bobot di 35%. Lalu yang terakhir di penutupnya ya, ya cara dia nutup pembicaraan aja sih. Ini kita kasih bobot contohnya di 5%. Oke, terus gimana nih cara kerja dari NLP engine-nya? Oke, jadi pipeline NLP yang saya bangun ini sebenarnya fokus ke teks pre-processing klasik ya, sama logika heuristik. Jadi pokoknya langkah pertama kan kita mulai dari normalisasi teks terlebih dahulu ya kan. Pokoknya teks mentahnya nanti kita ubah jadi huruf kecil semua, kemudian kita hapus nih tanda bacanya. Nah kemudian langkah yang kedua kita lakuin tokenisasi. Kemudian stemming ya, pakai sastrawi. Nah, jadi kata-kata kayak nawarin atau ditawarin itu bakal dipotong nih ke kata dasar, kayak misalkan tawar. Nanti gak lupa juga ya, kita buang kata hubung yang gak penting pakai support removal. Nah, nanti kan resultnya akan menjadi teks yang bersih kan, yang clean kan ya. Maka setelah itu nanti akan bisa kita proses nih ke dalam evaluasi kita, ya kan. Nah, untuk evaluasinya sendiri, saya menggunakan rule based ya. Jadi untuk ngecek salam, perkenalan, sama penutupnya, itu menggunakan itu. Pokoknya fungsinya untuk nyocokin keywords nih di awal sama akhir kalimat. Kemudian untuk product knowledge-nya, di sini saya menggunakan fuzzy string matching. Jadi AI-nya itu ntar bisa toleransi kalau ada dikit-dikit salah ketik nih dari speech to text-nya. Terus di sini juga ada contextual negation ya di dalam sini ya. Jadi fungsinya adalah untuk memeriksa nih kata-kata yang mungkin masuk ke dalam kriteria, tapi ternyata maksudnya salah nih atau kebalikannya. Ya, kita bisa bilang sarkas lah ya. Nah, itu biar gak kegocek NLP-nya, kita tambahkan contextual negation ini. Nah, kemudian yang terakhir ada juga untuk profanity check-nya buat ngefilter kata kasar. Jadi kalau misalkan ternyata dalam kata-kata tersebut atau dalam ya recording tersebut si SPG-nya melontarkan kata-kata yang kasar, maka otomatis nanti poinnya akan berkurang sebanyak 20. Jadi nanti semuanya nih dari hasil scoring per matriks ini itu akan diakumulasikan, ya akan dikalkulatorkan lah pokoknya. Kemudian ntar resultnya, totalnya itu baru nanti akan ditampilkan dalam respon API-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja deh coba untuk demonstrasi dari sisi API-nya terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kita lihat dulu ya, contoh project-nya atau task yang akan kita gunakan. Jadi di sini contohnya kita jalanin dulu.
Nah, jadi misalnya kita punya task untuk promo launching La Segar, contohnya kayak gitu ya. Itu adalah tugas yang harus SPG lakukan. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan, kita langsung aja ke product knowledge-nya ya. Nah, product knowledge-nya itu ada mengandung kolagen alami, kemudian menggunakan pemanis stevia alami, dan promo beli 2 gratis satu. Nah, itu akan menjadi base knowledge-nya nih untuk si NLP ini. Nah, setelah kita mengetahui ini, sekarang coba kita cek ya. Oke, jadi sebenarnya untuk melakukan evaluasi ini dalam API ini ada 3 buah parameter utama ya. Yang pertama itu pasti adalah task ID-nya atau tugas ID tugasnya ya. Tadi kan kita udah dapat ya di sini ya. Lalu yang kedua adalah ID dari SPG-nya, siapa yang melakukan recording. Nah, di sini mungkin untuk mensimulasikannya, saya sudah menyiapkan 3 buah test case ya. Dari yang perfect, kemudian semi perfect, sampai yang benar-benar gagal total gitu kan. Nah, di sini mungkin saya copy dulu. Jadi yang pertama kita coba yang perfect dulu. Nanti kita paste ke transkrip. Jadi kata-katanya selamat pagi, kenalkan saya Intan dari La Segar. Produk ini mengandung kolagen alami dan pakai pemanis stevia. Mumpung ada promo beli 2 gratis satu, mau sekalian ambil, terima kasih. Nah itu kan sesuai dengan product knowledge-nya ya kan. Sekarang coba kita kirim. Oke, bisa dilihat ya. Total skornya di 100, kemudian di sini ada NLP detailnya. Nilainya 100, reasoningnya apa, begitupun juga dengan matrix-matrix yang lainnya. Nah, jadi ini contoh perfectnya ya. Lalu untuk yang kedua nih, misalkan kita yang kurang perfect nih. Kita pengen ngecek negasinya misalkan. Oke, sekarang kita jalanin. Oke. Nah, ini skornya ada di 15,0 ya kan. Jadi metrik yang satu itu nilainya 100, yang berarti dia bobot nilainya 5%. Lalu yang perkenalan juga 5%. Lalu di sini closing juga 5% ya kan. Sisanya 00 nih. Maka kalau diakumulasikan menjadi 15 ya kan. Makanya skornya 15 nih di sini. Nah, kemudian terakhir nih, sekarang misalkan kita cek nih, kalau misalnya menggunakan kata-kata kasar seperti apa. Nah, bisa dilihat ya, di sini untuk salamnya mungkin ada nilainya 100, tapi perkenalannya itu masih parsial, maka nilai 50. Berarti jadi bobotnya itu 7,5 ya, 7,5%, sisanya 0. Nah, tapi karena ada kata-kata kasar, maka minus 20. Sehingga nanti nilai finalnya itu di 0 ya. Nah, itu adalah contohnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat pengaplikasiannya nih di dalam aplikasi eh, Sales Smart-nya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan. Contohnya mungkin di sini kita coba dulu login sebagai supervisor ya. Jadi sebenarnya dalam satu buah task itu ada supervisornya. Nanti supervisor itu yang bertugas untuk bikin tasknya. Kemudian nanti si SPG-nya akan nge-recording itu berdasarkan si task yang dibikin oleh si supervisor tersebut. Jadi contohnya di sini saya pakai akun saya aja. Naufal, di sini super admin statusnya ya, mail.com, terus kita masukin passwordnya. Oke, kita login. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah list dari tasknya. Di sini misalnya kita pengen bikin dulu deh task baru dulu ya. Di sini saya juga udah nyiapin 1 buah test case, jadi kita bisa ngikutin aja ya. Misalkan di sini title-nya kita kasih nama ini. Saya paste aja biar cepet ya. Oke, sebentar agak nge-lag. Oke, udah bisa. Kemudian di sini untuk lokasinya kita copy dari sini. Nah, terus deskripsinya juga kita copy aja dari sini. Nah, di sini kita bisa assign SPG-nya siapa aja. Terus di sini kita masukin product knowledge-nya ya. Jadi yang pertama ini, nah ini tinggal di enter aja. Wait. Nah, terus lanjut ke teks berikutnya. Ada 4 teks di sini saya siapin ya untuk product knowledge-nya. Di sini paste. Oke. Terus ada lagi. Nah, terakhir. Ya, jadi ini 4 product knowledge-nya ya. Pokoknya produknya itu eh,
produknya itu tentang aksesoris ya. Jadi di sini untuk knowledge-nya sendiri bisa dilihat ya. Fitur utamanya itu smartwatch series 5, daya tahan baterai, perbandingan keunggulan, kemudian teknik upselling, sama paham kebijakan. Nah, di sini akan kita save tesnya. Oke, nah ini udah berhasil. Di sini bisa kita lihat ya. Ini untuk detailnya. Nanti kalau misalkan udah nge-record, di sini bakal muncul list recordingnya ya. Contohnya, misalkan sorry. Nah, ini contohnya. Ini ntar bisa dilihat juga dari sisi supervisornya. Nah, sekarang coba kita masuk sebagai SPG ya. Kita logout dulu. Di sini kita login coba. spg.mail.com password. Coba kita login. Oke, di sini kita lihat ya, ini tampilan untuk dashboard SPG-nya. Nah, ini kita bisa start task. Nah, kemudian ini kita bisa baca ya untuk product knowledge-nya. Ada recording history. Nah, untuk recording history-nya di sini saya juga udah nyiapin test case. Jadi biar nggak bingung ya untuk kata-katanya ya. Oke, kita bisa mulai langsung start task recording-nya. Nah, di sini tinggal diklik aja. Kita mulai ya. Selamat pagi, saya Alex dari Smartwatch. Ini series 5. Baterainya jauh lebih awet dibanding model entry level kompetitor. Mau sekalian ambil paket aksesori premiumnya? Tenang, kita kasih perpanjangan garansi. Terima kasih. Oke, kita stop. Biarkan LP jalan. Nah, ini skornya 100. Ini ada teks yang udah di convert ya. Lalu di sini ada reasoningnya juga. Nah, ini finish. Nah, ini contohnya ya. Mau record lagi juga kita bisa pakai test case yang kedua misalkan. Halo Kak, silahkan dilihat-lihat dulu jam tangannya. Harganya mulai dari 2 jutaan aja. Nah, oke bisa dilihat ya, 7,5 untuk nilainya. Ini tuh reasoningnya. Terus yang terakhir kita juga bisa coba. Sore, maaf ya, kita tidak jual paket aksesori premium di sini. Lagian kebijakan garansinya bodoh dan ribet banget. Nah, dilihat ya, ini nol, kemudian di sini ada peringatan kata tidak pantas terdeteksi. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu saja untuk presentasi final project-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.